Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8 SMP Nasrul Tulab akan mempresentasikan tentang kegiatan perdagangan antar daerah Sampang dan Ketapang. Perkenalkan, nama saya Putri Musafika. Perkenalkan, nama saya Rasti Ramdania. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu. Baik, pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh Rasti Ramdania. Pengertian perdagangan. Perdagangan adalah memungkinkan negara-negara untuk memperluas pasar mereka dan mengakses barang dan jasa yang mungkin tidak tersedia di dalam daerah. Sebagai hasil dari perdagangan adalah pasar menjadi lebih kompetitif. Hal ini pada akhirnya menghasilkan harga yang lebih kompetitif yang bisa menjual produk yang lebih murah ke konsumen. Baca juga hambatan-hambatan dalam perdagangan. Memahami ekspor impor dikutip dari bahan belajar IPS di laman Kemdikbud. Perdagangan adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Aktivitas menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri disebut ekspor. Sebaliknya, aktivitas menjual barang dari daerah ke daerah lain disebut impor. Dalam istilah perdagangan adalah produk yang dijual ke pasar global disebut ekspor dan produk yang dibeli dari pasar global disebut impor. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Putri Nurtafika. Manfaat perdagangan. Manfaat perdagangan dikutip dari laman Gramedia Blog. Berikut ini manfaat dari perdagangan. 1. Menaikkan devisa negara. Manfaat pertama dari perdagangan adalah tentunya guna menaikkan devisa negara. Bagaimana caranya? Melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang yang ada di dalam ke luar negeri, dan begitu pula sebaliknya. Apabila devisa negara meningkat, maka akan menyebabkan beberapa hal lain. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Manfaat pertama dari perdagangan adalah menggenjot pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional bruto ini dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun di luar negeri, dan warga negara yang tinggal di dalamnya maupun di luar negeri tidak termasuk dalam GDP. Jadi hanya faktor produksinya saja. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga. Barang ekspor. Stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Yang keempat, efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kelancaran dari segala tindakan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun jasa. Yang kelima, memenuhi kebutuhan di negara lain. Manfaat pertama dari perdagangan adalah sebagai pemenuhan kebutuhan, terutama yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Kerjasama perdagangan dapat membuat negara lain yang tidak memiliki barang maupun jasa yang diinginkan menjadi terpenuhi. Yang keenam, memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Kebijakan perdagangan adalah tentu memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara internal maupun eksternal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, negara tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduknya apabila negara tersebut tidak melakukan kerjasama dengan negara lain dan hanya mengandalkan dana atau anggaran dari pungutan pajak saja. Yang ketujuh, memperluas pasar. Tujuan dari perdagangan adalah untuk memperluas pasar. Perdagangan memiliki tujuan agar sebuah perusahaan yang ada dalam negara tersebut dapat menjalankan misi produksinya secara maksimal dan dapat menjual stok produknya tanpa perlu mengkhawatirkan kelebihan produksi yang dapat mengakibatkan turunnya harga produk maupun jasa yang dijual. Yang kedelapan, transfer teknologi modern. Perdagangan adalah juga dilakukan demi memperoleh keuntungan dalam hal teknologi modern yang tidak bisa atau belum diproduksi atau diperoleh di dalam negeri. Baik, pembahasan yang ketiga yang akan dibawakan oleh Putri Ayu. Perdagangan
daerah Ketapang. Ketapang melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian terus meningkatkan perekonomian pelaku usaha dengan melakukan pembangunan atau revitalisasi pasar rakyat atau pasar tradisional. Pembangunan maupun revitalisasi pasar rakyat sudah berjalan sejak tahun 2017, yang mana anggaran kita terima dari alokasi dana pemerintah. Ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat, ujarnya. Dalam beberapa tahun belakangan, lanjut dia ada beberapa kecamatan yang menjadi lokasi pembangunan atau revitalisasi pasar, diantaranya Air Upas, Sungai Melayu, Umban Cici, Nganatayak, Tandai, Sungai Laur, dan juga Delta Bawang. Beberapa pasar seperti Air Upas, Umban Cici sudah beroperasional maksimal, kemudian di Sungai Melayu baru ini sudah bekerja sama dengan Pemdes. Sedangkan di Tandai dalam waktu dekat akan operasional cabangnya. Baik, pembahasan yang keempat yang akan dibawakan oleh Rasila Madani. Perdagangan di daerah Sampang. Dinas Perdagangan dari Perindustrian Sampang mengelola 24 pasar tradisional atau pasar rakyat. Mirisnya, dari sekian banyaknya pasar yang ada, ternyata semua belum berstandar nasional Indonesia. DPRD Sampang menginginkan agar pengelola pasar rakyat bisa menerapkan SNI, terutama pasar-pasar yang sudah direvitalisasi atau dibangun. Sejumlah pasar tradisional di Sampang sudah memiliki bangunan bagus dan dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai, seperti pasar rakyat Rong Tengah, Margalela, dan pasar Lebak Ketapang. Oleh karena itu, pasar-pasar tersebut harus ditopang dengan sistem pengelolaan manajemen yang baik, yakni dengan menerapkan SNI agar pasar tradisional bisa lebih maju dan berkembang. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Putri Nursanitra. Baik, sampai di sini presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.